Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raudia Salsa Amalia dari kelas B NIM 20 10 70 20 41. Nah, kali ini saya akan membahas tentang origo yang ada di hit, nick, dan crang. Selamat menyaksikan. Di sini saya menggunakan boneka sebagai pasien saya. Pertama-tama, saya akan membahas terlebih dahulu otot-otot apa saja sih yang ada di sekitar wajah. Pertama, ada otot occipital frontalis. Otot occipital frontalis ini mengcover dari bagian depan ke belakang. Nah, fungsinya ini untuk mengangkat alis. Kemudian ada otot orbicularis oculi. Otot orbicularis oculi ini terletak di melingkar sekitar mata. Fungsinya ini untuk menutup dan membuka mata. Kemudian selanjutnya ada otot nasalis. Nah, otot nasalis ini terletak di hidung. Nah, fungsinya ini untuk mengembang-kempiskan hidung. Kemudian selanjutnya ada otot zygomaticum. Otot zygomaticum terletak di tulang pipi. Nah, fungsinya ini untuk senyum berkontraksi. Kemudian selanjutnya itu ada otot risorius. Otot risorius ini terletak di sekitar bibir. Fungsinya itu untuk menarik sudut mulut ke arah lateral. Contohnya seperti ini. Kemudian selanjutnya ada otot depressor angulioris. Nah, otot depressor angulioris ini terletak di bawah mulut, berfungsi untuk membuat wajah sedih dan mengurutkan kening. Nah, selanjutnya itu ada otot levator labii superior. Otot levator labii superior ini terletak di bibir bagian atas. Nah, fungsinya itu untuk mengangkat bibir ke atas. Kemudian selanjutnya itu ada otot depressor labii interior. Otot depressor labii interior ini terletak di bibir bagian bawah. Fungsinya untuk menekan bibir ke bawah. Kemudian selanjutnya ada otot orbicularis oris yang terletak di bagian bibir. Berfungsi untuk melikat pada bagian mulut. Nah, selanjutnya yaitu ada otot mentalis. Otot mentalis ini terletak di ujung dagu, berfungsi untuk membuka mulut, seperti ini. Kemudian selanjutnya ada otot buccinator. Nah, otot buccinator ini dekat gigi geraham. Di sini. Dekat gigi geraham. Nah, fungsi dari otot buccinator ini untuk menjaga makanan dan meratakan makanan. Nah, selanjutnya itu ada otot platisma. Otot platisma ini terletak di bawah dagu. Fungsinya itu untuk mengencangkan leher, menurunkan rahang, dan menarik bibir bawah. Kemudian selanjutnya itu ada masseter, otot masseter. Otot masseter ini terletak di ujung pipi. Nih, ada di sini, sekitar sini. Fungsinya itu untuk membantu saat mengunyah. Kemudian selanjutnya itu ada otot temporalis. Otot temporalis ini berada di samping kepala, sekitar sini. Fungsinya itu untuk membantu saat mengunyah makanan. Nah, selanjutnya di sini saya akan membahas tulang-tulang apa saja sih yang ada pada bagian kepala dan wajah. Nah, pertama itu pada bagian depan ya. Pada bagian depan ini terdapat tulang frontal. Kemudian di atas, di bagian tengkorak ini, nama tulangnya yaitu tulang parietal. Ini di daerah sini. Di sini ini parietal, kemudian belakang sini occipital. Nih, occipital bagian sini. Kemudian samping kepala kita di sini tuh ada tulang temporal. Nah, di samping tulang temporal ini
ada tulang yang namanya itu sphenoid. Kemudian di mata bagian mata di pojok mata sini terdapat tulang yang namanya ethmoid. Kemudian pada bagian hidung terdapat tulang nasalis. Nah, selanjutnya itu ada tulang laksimal. Tulang laksimal ini terletak di mata bagian dalam. Kemudian di bagian mulut bagian atas itu ada tulang maksila. Ini di sekitar sini. Tulang maksila, sedangkan yang di bagian bawah, di bagian dagu sini ada tulang yang namanya mandible. Kemudian di tulang pipih ini ada tulang zigomatik. Ini zigomatik di sekitar sini. Nah, pada bagian kepala terdapat sendi yang terletak di tengkorak, yaitu nama sendinya sendi sutura. Nah, kan tadi saya sudah membahas otot-otot apa saja sih yang ada pada sekitar wajah dan tulang-tulang apa saja sih yang ada pada sekitar kepala. Selanjutnya saya akan membahas otot-otot apa saja sih yang ada pada bagian neck atau leher. Nah, yang pertama ada otot sternocleidio. Otot sternocleidio ini terletak di sebelah sini. Ini di sebelah sini. Terletak di sebelah sini. Nah, fungsi dari otot ini berfungsi untuk membantu saat lateral rotasi leher. Contoh gerakannya seperti menengok ke kanan dan menengok ke kiri. Menengok ke kanan dan menengok ke kiri. Kemudian selanjutnya itu ada otot scalenus. Otot scalenus itu terletak di daerah sini. Nah, otot scalenus ini dibagi menjadi dua. Ada anterior scalenus dan middle scalenus. Fungsi dari otot scalenus ini berfungsi untuk mengangkat tulang rusuk. Nah, kemudian selanjutnya ada otot splenius. Otot splenius ini terletak di daerah sini. Ini di daerah sini. Di daerah sini. Fungsinya itu untuk kontraksi saat lateral rotasi. Nah, tadi kan saya sudah membahas otot-otot yang ada di sekitar neck atau leher. Nah, selanjutnya di sini saya akan membahas tulang-tulang yang ada pada bagian neck atau leher. Nah, terdapat pada neck ini terdapat tulang dari C1 sampai C7 di sekitar sini. Kemudian kalau C0 sampai C1 disebutnya itu yes joint. Nah, pada bagian neck atau leher terdapat beberapa gerakan. Yang pertama ada gerakan fleksi, yaitu gerakan menundukkan kepala. Gerakan menundukkan kepala seperti ini. Kemudian ekstensi. Kemudian lateral rotasi. Nah, seperti itu teman-teman gerakan yang terdapat pada bagian neck. Nah, tadi kan saya sudah membahas origo pada head, neck. Dan sekarang saya akan membahas otot-otot apa saja sih yang ada pada bagian cerang. Nah, yang pertama itu pada bagian cerang ada otot rectus abdominis. Otot rectus abdominis ini terletak di bagian perut. Perut bagian tengah. Nah, fungsi dari otot ini untuk gerakan fleksi dan menekan abdomen. Kemudian selanjutnya ada otot piramidalis
ada otot piramidalis. Nah, fungsi dari otot piramidalis ini berfungsi sebagai mengkontrol koordinasi gerak. Nah, letaknya itu ada di simfisi pubis, ada di simfisi pubis. Kemudian selanjutnya itu ada otot eksternal obliqui. Nah, otot eksternal obliqui ini terletak di bagian perut di sebelah samping, perut samping. Di perut samping. Nah, fungsi dari otot eksternal obliqui ini membuat kontraksi cerang. Nah, kemudian selanjutnya itu ada otot internal obliqui. Ada otot internal obliqui. Nah, otot internal obliqui ini terletak di bawah rectus abdominis. Tadi kan rectus abdominis kan di daerah sini ya. Berarti kalau di bawah otot rectus abdominis di sebelah sini. Sisi sebelah sininya nih. Nah, fungsi dari otot internal obliqui ini berfungsi untuk bekerja saat rotasi pada sisi lateral. Nah, selanjutnya itu ada otot transversus abdomin. Otot transversus abdomin ini terletak di bagian medial perut, di sekitar sini. Nah, fungsi dari otot ini berfungsi saat respirasi tipe pernafasan diafragma. Kemudian selanjutnya itu ada otot serratus posterior superior. Nah, fungsi dari otot serratus posterior superior ini berfungsi untuk elevasi saat inspirasi. Kemudian letaknya itu ada di processus spinosus vertebra thoracal. Kemudian selanjutnya itu ada otot serratus posterior inferior. Otot serratus posterior inferior ini terletak di bagian belakang dada. Fungsinya ini untuk memasukkan udara maksimal atau inspirasi maksimal, berarti di sekitar sini. Nah, tadi kan saya sudah membahas otot-otot apa aja yang ada pada bagian cerang. Kemudian selanjutnya di sini saya akan membahas tulang apa saja sih yang ada pada bagian cerang. Pertama, yaitu ada tulang vertebra. Tulang vertebra biasa disebut juga dengan tulang belakang. Di sini. Kemudian ada yang kedua itu ada tulang sternum. Nah, tulang sternum ini letaknya itu di tengah rusuk. Kemudian itu selanjutnya itu ada tulang costa. Nah, tulang costa ini yaitu ujung dari tulang sternum. Kemudian yang terakhir itu ada tulang rusuk. Tulang rusuk berarti di daerah sini. Baik, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Terima kasih.